طيبا لينذر بأسا شديدا للغم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ورزقا طيبا وكثيرا وحلالا مباركا إن شاء الله بسلام آمين. اللهم أجرنا من النار. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah telah melaksanakan Idul Adha. Idul Kurban sudah juga. Alhamdulillah semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya ucapkan segala amalan kita, segala apa yang telah kita lakukan, mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya ucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya taqabbalallahu minna wa minkum di sini artinya bukan seperti yang Idul Fitri, tetapi di sini adalah semoga Allah menerima segala amalan kita dan bapak-bapak sekalian yang hadir di sini serta seluruh umat muslim yang melaksanakannya. Amin ya Allah. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas bahwasanya tentang Nabi Ibrahim. Nah, yang saya bahas di sini lebih kepada bahasa tentang Nabi Ibrahim yang akan runtutannya nanti ke Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak, sedikit membahas tentang Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Kemudian nanti kita akan membahas sedikit tentang Nabi Zakaria. Kemudian nanti sedikit juga kita bahas tentang Nabi Isa. Nanti lebih konsennya ada sekitar 40 season, 40 episode yang akan membahas tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya tekankan Nabi Muhammad? Karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, berarti kita harus banyak mencontoh dari baginda kita. Karena ternyata Nabi Muhammad itu mendakwahkan segala metode yang didakwahkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Dan terampung itu semuanya dan terdapat secara detail, secara sempurna terdapat dalam kitab umat Islam, yaitu Al-Quran. Makanya di sini kita akan membahas tentang Syam. Syam ini luas Bapak Ibu sekalian. Artinya luas di sini adalah membahas bahwasannya termasuk ini dataran Syam. Kemudian yang termasuk Irak, kemudian yang satu lagi termasuk Iran, itu termasuk dataran Persia. Yang dulu terkenal, Persia itu adalah kerajaan atau suatu pasukan yang terkenal sehingga disegani oleh seluruh dunia. Di daerah timur masuk Persia, masuk ke daerah barat masuk kepada Romawi. Kemudian yang disebut dengan Romawi ini terbagi kepada dua. Ada Romawi Barat yang pusatnya ada di Vatikan, Roma. Kemudian ada yang disebut dengan Romawi Timur, disebutlah dengan Bizantium, yang terkenal sekarang dengan Konstantinopel. Dan berita terbaru yang kemarin dideklarasikan oleh Erdogan bahwasanya Hagia Sophia telah dikembalikan kembali menjadi masjid yang selama 84 tahun awalnya dari gereja, museum gerejanya, kemudian dikembalikan lagi. Dan ternyata rekor disebutnya rencana kontribusi unggulan Erdogan itu menyatakan bahwasannya akan mengembalikan Al-Quds yang disebut Palestina terbebas dari Yahudi.
Bapak Ibu sekalian seperti rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas. Kan kemarin kita telah membahas Nabi Ibrahim mempunyai anak dari Sayyidah Hajar, yaitu Nabi Ismail. Kemudian dari Sayyidah Sarah bernama Nabi Ishak alaihi salam. Yang mana dari Nabi Ismail ini akan turun ke bawah, nanti akan masuk kepada sampai kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari keturunan yang namanya mulai dari Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub akan turunlah yang disebut dengan Bani Israel. Nah, di sini Pak, saya akan tidak membahas tentang Nabi Ishak. Kita langsung kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam boleh dicek dalam Sirah Nabawiyah atau dalam kitab Bidayah wa Nihayah, bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 4 orang istri. 4 orang istri. Dan jumlah keseluruhan ada sekitar 12. Atau kita hitung nanti ya. Di sini Nabi Yakub alaihissalam menikah dengan istrinya yang bernama Sayyidah Leah. Lamun ari merek lepis namanya apa? Ada Leah ya. Kalau diambil mungkin awal usulnya dari sini Homo Biswa. Ini bahasa Ibrani juga. Kemudian ada yang namanya Rahel. Nah, dari Leah ini punya anak. Nabi Yakub alaihissalam punya anak. Yang pertama ada Ruben, kemudian Simeon, kemudian Lewi. Lamun kasunda jadi Lewi, tapi bukan. Ini Lewi. Kemudian Yehuda, kemudian Isakar dan Zebulon. Dari Leah punya anak Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Berapa orang anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita keep 6 dulu. Kemudian dari Rahel. Nanti Rahel ini adalah istri keempat, ya. Nah, kita masuk kepada, karena ibaratkan Nabi Yusuf dan Bunyamin itu adalah pangais bungsu, bahasa pangais bungsu adalah Bunyamin. Kemudian Nabi Yusuf adalah bungsu. Tetapi ada yang mengatakan dalam sebagian sejarah bahwasanya Bunyamin itu adiknya Nabi Yusuf. Kita tidak memperdebatkan itu. Ya, di sini ada Zilfa. Zilfa punya anak namanya Gad. Kalau bahasa Inggris God. Ya, dibacanya Gad juga. Kemudian di sini ada Asyir dari Zilfa. Kemudian dari Bilha punya anak namanya Naftali dan Dan. Siapa? Dan. Asal kata dari dinun itu, agama itu dari dana yadinu dainan. Ya, makanya nama asalnya itu adalah agama itu dari dan. Kita keep 6 tambah 2 sama dengan 10. Kemudian masuklah dari istri. Selanjutnya adalah Rahel punya anak namanya Yusuf dan Bunyamin. Kenapa dituliskan Yusuf di sini? Berarti saya mengambil ahli sejarah bahwasanya kebanyakan ahli sejarah menyebutkan Nabi Yusuf itu adalah pengais bungsu. Jadi anaknya Nabi Yakub ada 12. Boleh kita ambil Pak secara singkat ceritanya tentang Nabi Yusuf ini terdapat dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4. Boleh dibuka, tetapi boleh kita juga di sini Pak. Kita mulai. Nah Pak, sebenarnya ceritanya mulai dari ayat 4. Betul. Nah, jadi cerita Nabi Yusuf ini akan kita ceritakan di sini adalah dari ayat 4 sampai ayat 103. Nanti Bapak di rumah baca lagi biar dihayati. Gimana kisahnya? Kalau sekarang selesai akan dibahas langsung 1 episode tentang Nabi Yusuf, insya Allah. Tapi kalau tidak, berarti kita sudah ada referensi di mana cerita Nabi Yusuf.
langsung baca Al-Quran dan tafsirnya, biar yang nanti masuk ke dalam hati, kemudian diceritakan kepada anak cucu kita. Yang cerita itu bukan hanya si kancil anak nakal, tetapi Nabi Yusuf anak Nabi Yakub yang soleh. Saya akan menceritakan prolog awal, Pak. Di sini adalah Quran surat Yusuf ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh qala Yusufu li abihi ya abati. Ketika Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya, panggilan yang paling indah dari bahasa Arab kepada ayah itu kalimatnya adalah abati. Kalau bahasa kita adalah ayahanda. Berarti Nabi Yusuf di sini seorang pengais bungsu. Tapi kenapa disebutkan bahwasanya kenapa Nabi Yakub sampai cinta dan sayang kepada Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf di antara 12 orang anak ini adalah orang yang paling soleh. Sampai bercerita saja nggak seperti anak-anak sekarang, ya. Aku malah mimpi nih, kan gitu dan kayak gitu. Tetapi wahai ayahku, aku semalam bermimpi, atau misalkan wahai ayahanda, semalam aku bermimpi. Itu indah sekali. Kalimat Al-Quran kalau kita kaji, Pak, bahasanya adalah bahasa seorang anak yang punya adab kepada orang tuanya dengan begitu indah. Dan seorang ayah ketika menjawab kepada anaknya dengan kalimat yang penuh dengan kasih sayang. Ini disebutkan Nabi Yakub bercerita seperti ini karena ajaran dari nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika berdoa, ketika posisinya adalah seperti ini. Nabi Ibrahim kan kemarin dalam kurban disebutkan, falamma balagha sa'ya, maka ketika sampai falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai masa remaja Nabi Ismail. Cerita Nabi Ibrahim biar kita berhubungan dengan Nabi Yakub. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Kemudian apa? Fanzur madza tara. Lalu kurang pembahasannya Nabi Ibrahim, kalau kayak gitu apa menurut pendapatmu ananda? Begitu indah menyampaikan seorang ayah kepada anaknya. Kemudian dijawab oleh Nabi Ismail. Qala ya abatif'al, wahasanya wahai ayah anda, lakukanlah ma'tukbar, apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin, sesungguhnya engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan sabar. Itu begitu indah. Kemudian diturunkan kepada siapa? Tidak mungkin Nabi Yakub mendapatkan pesan ini bukan Nabi Ishak yang mengajarkannya. Karena Nabi Ishak pun diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti kalimatnya seperti ini juga. Makanya konteks Al-Quran ini begitu indah. Dari sini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya ada seorang anak kepada ayah atau kepada kedua orang tua, ataupun kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Sehingga kalau kita menyadari, Pak, ternyata apa? Punten, kemarin ada yang curhat ke saya, Pak, baru membeli mobil yang ibaratkan Toyota terbaru tuh, yang seperti sport itu, Pak. Tapi ternyata apa? Curhat kepada saya, Pak. Ternyata apa? Aduh Pak Ustaz, ternyata betul. Apa yang menurut kita baik diberikan kepada anak kita, terhadap apa yang dia inginkan kita kasih, ternyata bukan itu yang anak kita inginkan. Bukan harta, bukan segala keinginan yang dia inginkan kemudian kita turuti, ternyata bukan itu. Makanya kenapa konsep pesantren, Pak, sebenarnya seperti kisahnya Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar diasingkan ke Mekah? Itu ibarat seperti kita membiarkan anak kita
kita dan istri kita untuk menjauh dari anaknya. Kalau diberangkatkan ke pesantren, biasanya istri kita yang suka ngedumel. Aduh ya, kasihan tuh anak kita yang biasa makan tidur bangun sama kita sekarang jauh. Nah, kisah pesantren itu gak jauh seperti itu. Ketika kita mendelegasikan anak kita ke pesantren, 3 bulan mengaruh mas. 3 bulan itu merasa sedih karena batin. Saya juga sama Pak dulu ketika setelah kelas 6 SD saya langsung di pesantren kan. Sampai saya bilang kepada ibu saya dan bapak saya, Mama, jeung bapak teh naon sih ke asrama ini saya? Gak saya, sedangkan kakak dan yang namanya kakak saya yang 1 dan 2 tidak di pesantren, di sekolah negeri. Tapi baru kerasa sekarang. Ternyata Pak, yang namanya kasih sayang itu kadang-kadang kita selalu berharap bahwa anak kita yang kasih sayang adalah kita. Ternyata di luar yang saya rasakan banyak orang yang lebih sayang kepada kita. Sampai kalau saya cerita Pak, waktu saya di Mesir, saya pernah tersesat, kemudian kecopetan. Di Mesir, bayangkan kecopetan, uang saya tercopet. Sampai ibaratnya KTP, ATM, untuk paspor karena bawa fotokopi pada waktu itu. Hilang, dicopet. Tapi apa yang terjadi? Saya diam di taman, ya sambil berdoa apa? Karena pada waktu itu saya nggak bisa pulang lagi karena saya waktu itu lagi tamasya atau sedang jalan-jalan ke Iskandaria, Alexandria. Jarak dari Alexandria ke Mesir, ke Kairo itu 5 jam. Berarti ke mana perjalanan? Kayak dari sini ke Majalengka ya? Atau Cirebon ya? Cirebon ya? Berarti seperti itu. Saya di negeri orang, tak punya uang karena kecopetan. Tetapi tiba-tiba datang orang Mesir. Dia menanyakan, "Ma ashabaka ya bani? Kenapa kamu anakku?" Ya Allah, di negara orang ada yang orang seperti itu. Saya ceritakan, saya tercopet atau kecopetan. Masya Allah. Dia menanyakan yang pertama apa? Inta muslim, kamu seorang muslim? Robaan, iya, aku seorang muslim. Kemudian saya menceritakan, dan saya juga mahasiswa Al-Azhar. Sampai dicium kening saya Pak, dicium pipi kanan kiri saya. Kemudian orang Mesir itu membawa saya ke rumahnya. Sudah kira diculik di negara orang lain, gak punya uang. Karena waktu itu dia seolah-olah seperti terhipnotis, bawa ke rumahnya. Ternyata apa? Dikasihkan nasi kebuli, nasi biryani, makan hidangan pertama nasi kebuli. Setelah itu saladnya Pak. Jadi di Mesir 3 kali makan teh. Ya Allah. Matakan saya mah di Mesir itu RW 06 rawuh. Setelah itu apa? Kemudian kamu mau kemana? Saya mau pulang ke Kairo Al-Azhar. Kamu kecopetan? Iya. Enggak, pegang uang sama sekali enggak. Dikasih Pak, sudah dikasih $50, $150. Ya Allah. Itulah Pak yang disebutnya adalah kadang-kadang kita sayang terhadap anak kita melebihi cinta kita kepada Allah atau sayang kita kepada Allah. Justru ternyata anak kita ketika di luar kita biarkan, maka kedewasaannya akan tumbuh seperti Nabi Ismail dan akan tumbuh seperti Nabi Yusuf nantinya. Kadang-kadang kita, aku Pak Ustaz kan pesantren sekarang beda, cek salah. Awas ke bapak dan ibu berpesantren kan, ganti kebangsaan. Kadang-kadang yang mau komentar itu adalah orang-orang yang belum pernah pesantren sama sekali, yang mau menjadikan opini pesantren bukan solusi. Justru yang ditakutkan oleh Yahudi adalah bukan masjid, tapi apa? Pendidikan pesantren. Karena kehidupan yang dibina dari mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi. Makanya kalau misalkan anak kita dulu gak pernah pesantren, minimal cucu kita. Tetapi Pak, sekarang yang namanya pesantren itu kadang-kadang segala fasilitas ada, rumah hidup bisa meriah tuh. Betul gak? Ternyata pesantren itu benar, sepatunya dicuciin,
Pakaiannya laundry, piringnya dicuciin Pak. Jangan saya nggak seperti itu. Makan saya gepuk terus, gepurupuk. Tapi apa yang terjadi Pak? Ternyata itulah yang menjadikan mindset yang salah pada kita. Oh, pesantren tapi fasilitas masih dikasih. Bukan berarti ibadah Pak Ustaz kita menjadi zaman, iya betul. Tapi bagaimana bisa mendidik dewasanya kalau di pesantren saja lebih mewah dibanding di rumah kita? Justru pesantren itu menjadikan kita hidup sosial, menjadikan kita hidup bisa berbagi, menjadikan hidup kita lebih bermakna. Maka wajar Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada orang tua yang biasanya setiap hari mengusapi wajah anak-anaknya, tetapi ketika ke pesantren merasa kehilangan wajah. Tapi itu hanya sampai 3 bulan. Karena saya terus nangis Pak sama 3 bulan. Bahkan saya ingin kabur dari pesantren. Tapi ternyata Allah memberikan petunjuk. Setiap kabur ketahuan terus. Jadi namanya failure itu terbau-bau, terbager-bager. Tapi dari sana bisa membangkitkan bosnya ke Mesir usia 19 tahun bisa berangkat. Ternyata kirain setelah beres S1 disuruh pulang sama ibu dan bapak saya. Ternyata jawabnya apa? Kamu aku S2 wes. Aduh, tambah gimana nih Pak? Dari SD kelas 6 saya sudah asrama, berarti sekitar 7 tahun saya pesantren Pak. Ditambah di Al-Azhar 4 tahun, 11 tahun, tambah S2 2 tahun setengah, berarti 13 tahun setengah saya jauh dari orang tua saya. Dan dari sana nggak tinggal serumah lagi sama orang tua sampai sekarang. Tapi apa yang menjadikan saya punya tekad bahwasanya di Mesir saja, di Sudan saya bisa hidup dengan enaknya, kenapa di negara sendiri kita tidak bisa? Inilah Pak kisah tentang Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ketika berdoa seperti ini, ketika kejadian seperti ini. Apa yang disebutkan oleh Nabi Yusuf? Ya abadi, Quran surat Yusuf ayat 4. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Sesungguhnya ayahanda, aku melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum, aku melihat semuanya. Ayahanda, li sajidin, semuanya sujud kepada. Jadi seorang ayah mendengarkan cerita dari mimpi Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub seorang nabi, maka jawabannya pun tidak menafsirkan sebagaimana yang ada di pikirannya atau yang di benaknya. Ternyata yang ditafsirkan oleh Nabi Yakub adalah wahyu. Makanya Nabi Yusuf melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Apa ini? Maksudnya apa? Ayahanda kita. Dalam bahasa Arab kenapa? Kan kalau dalam ilmu sains yang namanya matahari juga termasuk bintang. Kemudian bulan. Tapi apa yang terjadi? Kenapa bahasanya bintang, matahari dan bulan dipisahkan kalimatnya? Ternyata kalimat tafsirnya seperti ini Pak. 11 bintang itu adalah seluruh anaknya Nabi Yusuf seluruh anaknya Nabi Yakub kecuali Nabi Yusuf. Mereka suatu saat akan tunduk dan patuh karena Nabi Yusuf akan menjadi seorang nabi. Kemudian apa penafsiran tentang wasyamsa? Wasyamsa di sini adalah lebih kepada sosok seorang ayah. Ayah itu harus seperti matahari yang menerangi ketika keadaan bumi ini sedang gelap. Jadi yang namanya ayah itu harus menerangi keluarganya, harus memberikan sinar, yaitu sinar tuntunan agar anak kita mendapatkan hidayah. Harus menjadi contoh, bukan sebaliknya. Ayah itu menjadikan figur yang menjadikan anak kita mencontoh yang tidak baik dari ayahnya.
Kemudian wal qamar, qamar di sini adalah lebih kepada penafsiran seorang istri atau ibu yang memancarkan ternyata bulan itu cahayanya begitu indah pada malam hari ketika kita memandangnya. Berarti seorang ibu atau istri itu harus memberikan keindahan melengkapi dari sinarnya matahari nanti ketika keadaan kita sedang gelap. Itulah penafsiran dari tafsir yang menjelaskan kenapa yang namanya bintang, matahari, dan bulan ini dibedakan bahasanya dalam Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah ini bahwasannya apa yang disebutkan oleh Nabi Yakub disebutkan dalam ayat selanjutnya, surat Yusuf ayat 5. Qala ya bunayya, Nabi Yakub menjawab, ya bunayya, wahai ananda. Begitu indah jawabannya. Ananda, la taqsus ru'yaka, jangan engkau ceritakan tentang mimpimu. Ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Jadi cerita ini hanya diberitahukan kepada ayahnya saja. 11 saudaranya tidak dikasih tahu. Kemudian apa? Fayakidu laka kaidan, karena sesungguhnya mereka akan menjadikan tipu daya. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu merupakan musuh yang nyata. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata syaitan itu tidak hanya menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Ternyata di balik kebaikan pun syaitan selalu menyisipkan sedikit, meskipun itu sedikit. Contoh, alhamdulillah telah dibangun untuk Masjid Nurul Awani renovasi, misalkan keramiknya, misalkan atau lantai ubinnya dari Bapak, misalkan Bapak Sugiono, misalkan. Ada orang yang komentarnya, nggak usah disebutin atau ya ria gitu. Kemudian alhamdulillah telah menyumbang dari Bapak, misalkan Bapak siapa, misalkan Bapak Solahuddin, misalkan apa, untuk AC-nya sekian juta, misalkan. Ada yang komentar, nggak usah disebutin itu ria ya. Kemudian ada yang menyebutkan alhamdulillah telah menyumbang untuk ubah masjid sebesar 30 juta. Hamba Allah yang gak mau disebutkan namanya, tapi setan menggelitik di sana sambil berbisik, kan cuma mulai, Pak, kita ada saya, kita seru gitu untuk ikhlasnya. Itulah setan. Sampai ke sana saja setan menyisipi, meskipun itu perbuatan baik. Makanya perintah yang disebutkan oleh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, jangan bercerita sedikit pun kepada saudara-saudaramu. Karena ternyata dalam sirahnya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya anak-anaknya Nabi Yakub yang 11 itu merasa iri kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yakub ini memberikan kasih sayang yang begitu cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Pak kisahnya. Ternyata di dalam kisah Al-Quran, orang yang mencintai selain kepada Allah akan diuji dengan cintanya itu. Siapa salah satu contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam 75 tahun menunggu kelahiran Nabi Ismail. Ketika lahir begitu cintanya, dan Allah cemburu ketika Nabi Ibrahim lebih mencintai kepada Ismail. Allah punya sifat pencemburu. Akhirnya diujinya apa? Kemekahan. Ketika dalam keadaan balita, kemekahan. Kemudian siapa lagi? Nabi Yakub begitu cintanya kepada Nabi Yusuf, saking solehnya Nabi Yusuf. Langsung dengan kisah ini Allah uji, Allah pisahkan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Di dalam ceritanya ternyata 11 orang anak ini telah merencanakan. Merencanakan apa? Merencanakan untuk
mencelakai Nabi Yusuf. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya kita bunuh saja Yusuf. Coba Pak, berarti hikmahnya apa? Meskipun dari keturunan Nabi, tidak semuanya hidayah itu dijamin diberikan kepada seluruh keturunannya. Salah satu contohnya siapa? Nabi Nuh, anaknya Kan'an. Apakah diberikan hidayah? Tidak. Kemudian Nabi Ibrahim, ayahnya Azar, pembuat patung berhala. Apakah Azar diberikan hidayah? Tidak. Kemudian siapa lagi? Yang paling dekat, Siti Asia, yang disebutkan bahwasanya sebagai perempuan yang dijamin masuk surga. Apakah suami masuk surga? Tidak. Jadi hidayahnya bukan diukur dengan jarak hidayah itu. Tapi hidayah itu adalah dicari bagi setiap hamba yang benar mencari hidayah itu. Jadi hidayah itu bukan satu kali datang kepada kita. Sampai mau menghampiri kita, hidayah itu akan selalu hadir. Sampai di ayat-ayat saja Pak, yang namanya setan selalu membisik kepada kita. Yang sebagian di antara kita orang muslim mentauhidkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setan Pak bagi orang yang suka bohong. Kau jangan ucapkan kalimat itu. Hai teman kami, kau gak ingat engkau dulu adalah pembunuh, engkau adalah korupsi, engkau adalah seorang yang selalu berlaku curang dalam bisnismu. Temani kami di sini. Sampai Bapak, saya akan menceritakan kisah seorang syekh yang begitu besar yang disebut dengan Syekh Barsisa. Syekh Barsisa ini terkenal bahwasanya dirinya belum pernah menikah. Saking menjaga apa? Saking menjaga syahwat dirinya sehingga bahwasanya dia tidak menikah sampai usia 150 tahun. Disebutkan dalam kisahnya, sampai seluruh orang pada waktu itu mempercayai Syekh Barsisa adalah orang soleh. Dan ternyata pada waktu itu sebelum digoda oleh syaitan adalah orang soleh. Syekh Barsisa ini ternyata kedatangan 3 orang laki-laki yang telah yatim piatu karena hartanya banyak dan ditugasi untuk tugas militer. Maka 3 orang anak ini mendatangi pada Syekh Barsisa. Ya Syekh, engkau orang soleh, engkau orang yang benar-benar berzuhud, engkau orang-orang yang tahu, engkau adalah orang yang tawadu. Kami adalah anak-anak yang yatim piatu. Di antara kami ada 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Kami anak laki-laki ini ditugasi untuk tugas militer. Tetapi kami khawatir terhadap adik perempuan kami yang masih beranjak dewasa. Sudahkah kiranya engkau untuk dititipi adik kami yang sedang memasuki masa usia beranjak dewasa? Awalnya Syekh Barsisa menolak. Mohon maaf, karena selama 150 tahun dirinya tidak menikah. Kemudian dititipi seorang perempuan yang benar menjaga dirinya dari perempuan tersebut. Tapi sedikit demi sedikit, Syekh, tolonglah kami. Nanti kami bikinkan rumah atau kamar buat adik kami yang tidak serumah atau jauh dari engkau, tetapi tetap kau bisa mengontrolnya. Akhirnya dibikinkanlah rumah yang bersampingan, tetapi tidak satu kamar, beda rumahnya, tetanggaan misalkan, seperti di kompleks seperti itu. Bereslah semuanya. Apa yang terjadi Bapak ini? Kejadian betul-betul Syekh Barsisa bisa dicek dalam kitab Bidayahul Hayat. Apa yang terjadi? Ternyata mulailah syaitan membisiki sedikit demi sedikit. Yang namanya syaitan itu memindahkan orang yang beriman itu tidak langsung pindah ke kanan, tidak, tapi sedikit memutar dulu baru ke kanan. Apa? Yang pertama, tiba-tiba selama 3 bulan itu Syekh Barsisa tidak berbicara dengan adik perempuan yang 3 orang tadi. Selama itu tidak ada berbicara,
hanya memberikan bahwasanya Syekh Farsisa diberikan amanah untuk menjadi itu. Akhirnya rotinya hanya itu disimpan di luar rumah tadi, luar ya pintu tadi. Untuk ramah, neng, iya tuangna gimana? Neng, iya maafna atau misalkan, deh ini makannya seperti itu 3 bulan. Tetapi lama kelamaan, tiba-tiba yang digoda bukan Syekh Farsisa terlebih dahulu, tapi anak perempuan yang tadi digoda. Syekh, kita udah 3 bulan nih, tapi belum berbicara sedikit pun. Boleh saya curhat? Awalnya menolak. Nggak bisa, Neng. Saya hanya ditugasi untuk memberikan makanan saja. Terus seperti itu. Dan si Nengnya mengatakan seperti terus. Akhirnya saya tak berbisik, Syekh, engkau kan orang soleh, tidak mungkin kau tergoda. Apalagi ngobrolnya adalah dia di pintu dalam, tertutup, engkau di luar. Dan orang-orang melihat engkau berbicara yang gak bakal tahu. Kan orang-orang ya melihat engkau gak melakukan apa-apa. Oh iya, ikut ngobrol lah seperti biasa. Neng, damang, atau misalkan Neng, sehat, Syekh. Kayak gitu, gitu aja terus sampai beberapa bulan terjadi seperti itu. Dan mulailah dari sana apa? Saya tak membisiki, Syekh, boleh nggak saya bisa lihat muka Syekh? Kan nggak enak. Ibaratkan saya selama ini dikasih makan terus dan ngobrol di balik pintu dan pintunya tertutup, dibuka sedikit aja Syekh. Nggak usah masuk Syekh. Oh iya, berjalan ngobrol. Saya kan sudah masuk nih, sedikit mudah ngobrol. Dan di luar pintunya dibuka sedikit saja. Lama kelamaan, Syekh, gak enak kelihatan orang. Syekh masuk atau kan gak mungkin seorang yang alim kayak Syekh tergoda. Kan sudah menganggap saya sebagai anak. Kemudian saya bilang, ya mungkin engkau adalah orang yang soleh, kau sudah menganggap dia sebagai anak, apalagi kau diberikan amanah. Akhirnya saya masuk, ngobrol seperti biasa. Kemudian beberapa bulan kemudian barulah anak perempuan itu curhat. Saya boleh nggak curhat? Aku kan anak kamu, sambil bersender Pak di bahunya. Syekh Farsisa. Oh, laki segitu rumah. Setidaknya Syekh Farsisa pun adalah seorang laki-laki. Di sana setan langsung membisiki, kalau bahasa orang sikat. Terjadilah apa yang namanya perzinahan di sana. Zina itu bukan 1 kali, melakukan zina selama itu, dan ternyata anak perempuan tadi hamil. Sudah mulai di sini yang namanya Syekh Farsisa, meskipun yang namanya dia begitu taat beragama, ternyata sudah digoda oleh setan dan mudah hatinya digoda oleh setan. Akhirnya apa? Syekh, engkau kan seorang Syekh, engkau kan alim, gak mungkin aibmu ini akan ketahuan oleh masyarakat. Gimana nanti orang-orang akan mendemo engkau? Terus apa yang kau lakukan? Dialog dengan setan, bunuh saja. Sudah mudah akhirnya, karena takut ketahuan hamil, dibunuhlah perempuan itu dengan jabang bayinya. Kemudian apa yang kau lakukan? Kubur saja di belakang pintu atau misalnya di belakang rumahmu. Karena orang-orang lain akan percaya kepada engkau. Sebutkan saja bahwasanya alasan perempuan ini meninggal karena apa? Karena dia terkena penyakit. Dan tidak akan ada yang mau membuka atau menggali kuburan, karena engkau adalah orang soleh. Dikubur. Beres sana, gak lama kemudian 3 orang kakak itu datang kepada Syekh. Syekh, gimana kabarnya, sehat? Saya ingin menanyakan adik saya. Berseriwaralah Syekh di sana dengan nangis. Bahwasanya adikmu telah saya jaga amanahnya, tapi dia terkena penyakit, dan akhirnya saya tidak bisa menjaga amanah dari kalian. Dan adikmu meninggal dan kuburannya ada di belakang rumah saya. Beres karena saya ada orang yang jujur, dipercaya orang yang jujur. Pulanglah 3 orang itu. Tetapi Allah memberikan petunjuk lewat mimpi.
Ternyata kakak pertama, kedua, dan ketiga semuanya itu bermimpi yang sama, bahwasanya dalam mimpi itu adalah Syekh Barsisa membunuh dengan biadabnya kepada anak atau adik perempuannya. Menceritakanlah satu sama lain. Kamu bermimpi yang sama? Ya, sama ya. Yuk, kita diam-diam gali kuburannya. Ternyata ketika digali kuburannya, berdasarkan petunjuk Allah, apa yang terjadi? Ternyata kuburannya masih darah segar, di dalamnya masih ibaratkan ada janin. Dan dari sana ditanya kepada Syekh Barsisa, dan Syekh Barsisa akhirnya mengakui dan akhirnya mau dihukum pancung. Ketika mau dihukum pancung, sudah seperti ini, sudah pasrah, maka datanglah syaitan. Syekh Barsisa, engkau melakukan dosa seperti ini selama 150 tahun engkau beribadah kepada Tuhanmu, maka Tuhanmu belum kau Barsisa. Tetapi aku yang ada di hadapanmu, kalau engkau menyatakan bahwasannya engkau beriman kepadaku, kata syaitan, aku niscaya akan menyelamatkanmu. Mana Tuhan menyelamatkanmu? Sudah mau dipancung. Akhirnya dengan keadaan yang begitu, pikiran yang tidak karuan, dia menyatakan bukan la ilaha illallah, tetapi ucapannya adalah aku percaya bahwa syaitan itu sebagai Tuhan. Tidak lama kemudian langsung dipenggal kepalanya. Tidak ada kalimat syahadat. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Jadi yang mana syaitan itu selalu menggoda kita dari arah depan, kiri, kanan, kemudian belakang. Apa yang terjadi? Sampai akhir hayat kita akan selalu mencari hidayah. Dan mudah-mudahan setiap hari kita diberikan hidayah oleh Allah. Termasuk dalam kisah Nabi Yusuf juga Pak, yang ternyata ketika seluruh keluarganya, seluruh saudaranya merencanakan ingin membunuh Nabi Yusuf, tetapi diberikan bahwasanya Bunyamin mengatakan jangan dibunuh, tapi kita masukkanlah ke dalam sumur yang begitu besar, yang begitu dalam, sehingga kita sebutkan kepada ayah kita bahwasanya Yusuf itu telah dimakan oleh seekor serigala. Nanti kisahnya Bapak Ibu sekalian akan kita lanjutkan di season ke-6 tentang Nabi Yusuf. Tetapi sebelumnya saya ingin Bapak dan Ibu melihat dulu atau membaca dulu Quran surat Yusuf ayat 4 sampai 103 di rumahnya, biar kita nyambung ceritanya. Mungkin hanya itu bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Jazakumullah khairan. Silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin ini pertanyaan yang minggu kemarin Pak, yang saya sempat belum menanyakan, karena menurut Pak Ustaz itu bahwa Nabi Ibrahim itu seangkatan mungkin dengan Nabi Saleh, satu lagi dengan Nabi Hud. Ya. Kalau dengan Nabi Lut itu seangkatan enggak? Karena kan dalam Al-Quran ada pada saat malaikat mau menghukum umat Nabi Lut itu kan ketemu dulu dengan Ibrahim, dan kata Nabi Ibrahim itu bahwa di sana ada saudara saya. Maksud saya apa seangkatan juga enggak dengan Nabi Lut? Iya. Bapak Ibu sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya banyak nabi yang satu zaman. Dan di sana juga banyak nabi juga yang tidak ketemu secara langsung. Nah, di sini adalah hipotesa pertamanya adalah bahwasanya Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh adalah seangkatan di tempat yang berbeda. Makanya Nabi Lut yang disebutkan kepada kaum Samud, ya, Nabi Soleh kepada kaum Ad juga sama, ya. Dari sana adalah diutus. Dan Nabi Ibrahim pun datang, tetapi dalam usianya lebih dulu Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh. Tetapi setelah itu barulah dari Nabi Ibrahim terlahir yang disebut Rasulnya dari keturunan Nabi Ibrahim, Rasul pertama. Kemudian dari Nabi Ismail masuklah ke sana
akan sampai Nabi Muhammad akan menjadi silsilah Rasul itu bersambung. Nah, dari sana adalah Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh. Hipotesis pertama adalah semuanya satu zaman. Tetapi apakah bertemu atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi yang menyebutkan ketika Nabi Ibrahim mengatakan di sana ada Nabi yang lain yang akan berdakwah kepada kaum tersebut, itu adalah wahyu dari Allah diberikan kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kajian ini menjadi kajian yang benar-benar Allah ijabah, Allah berikan manfaat, Allah berikan berkah, dan Allah berikan kemaslahatan di kajian pagi ini. Kita sama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati ba'da al-mamat. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahda alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma nahnu na'udzubika minal kasal wal jubni wal bukhl wal ghalabati daini wa qahri rijal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah.